Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlutut pada Yesus? Sekarang yang saya minta, tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Panggil sama Zuma. Iya, kok kan penggemarnya iya, Bang Zuma. Gimana Bang? Bagus-bagus kok ngomong ya. Kita diskusi yuk. Ayo. Ya, apa temanya Bang? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Kita arahkan tema dulu supaya saya arahkan jawaban saya. Boleh saya tanya? Iya, boleh. Temanya Tapi ini aja, kepala batu, Teos. Panggillah Zuma kepala batu, begitu. Dasar maling. Teos, Ayo, Teos Bang, Yesus. Bang, kita diskusi yuk. Bagus-bagus lah. Ayo, Teos Yesus bukan Allah. Muhammad boleh dipanggil Tuhan kan? Dipanggil Sayyid. Hah? Tuan, bukan Tuhan. Ya, Sayyid. Tuan. Ya, sama seperti Yesus dipanggil Kurios, Tuan, bukan Tuhan. Tuhan. Tuan. Bedakan Tuan dengan Tuhan. Oh, Tuhan beda. Ya. Tuhan beda. Tuhan beda lagi. Muhammad di mana sekarang tuh, Pak? Nabi Muhammad sama seperti manusia yang lain di alam barzah, alam roh. Di mana itu? Alam barzah. Seol dalam bahasa kitab Anda. Alam roh. Barca. Ya. Oh, di Barca, di Barcelona. Barzah, alam barzah. Alam roh. Roh. Iya. Di kuburan. Alam barzah. Kuburan itu masih di bumi, Bang. Oh. Barca, begitu Barca. Barzah. Barca main bola ya? Stadion. Ya mungkin kalau Anda mengatakan itu silakan aja. Kalau Yesus sekarang di mana? Paulus yang mendirikan agama Kristen, yang menulis 13 buku itu di mana sekarang, Bang? Paulus. Saya tidak kenal Paulus. Wih. Yang mendirikan agama Kristen masa nggak kenal? Bukan Paulus. Paulus yang mendirikan agama Kristen. Siapa bilang Paulus? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kau ambil dari mana itu Paulus? Kisah Para Rasul 24 Paulus yang berdirikan nomor 5. Itu dalilnya. Dari mana? Dalilnya. Agama Islam itu dari mana itu ambil itu? Hah? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, pendiri daripada Kristen itu Paulus. Kok susah ya? Bukan Paulus. Itu dalilnya ada, Bang. Matius 23 nomor 15, Ibrani 6 nomor 1. Dia yang mendirikan agama Kristen itu. Asal saja. Kisah Para Rasul 11:26. Yang mendirikan agama Kristen itu Paulus, bukan permainkan Yesus. agama Kristen kami, Pak. Ya. Loh, ini data, Bung. Data yang mengatakan Data itu. dari mana? Coba dari buktikan, Bible. Coba buktikan Bible-mu. Video, mana video? Saya nggak bisa buka kamera soalnya. Baca aja di Bible. Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Berarti enggak terbukti, Pak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu tokoh Kristen. Sedangkan Yesus itu juru Islam. Itu Yesus disebut apa? Juru salam, juru shalom, juru Islam. Tidak dikatakan juru Kristen. Gitu, Bang. Jadi Yesus itu guru yang mengajarkan dinul Islam. Itu, Bang ya. Jadi Yesus itu tidak mengajarkan kemudian Kristen. Tidak dikatakan juru Kristus, enggak, tapi dikatakan juru Salom. Shalom adalah Islam. Makanya kami ketika ketemu, Shalom alaihim. Kalau kami ketemu, kami saling memberikan doa satu sama lain. Alaihim salam.
Gitu. Sementara kalau orang Kristen ketemu, yang diberi keselamatan itu adalah putra Dewa Matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tuh. Mataharinya yang diberi keselamatan kemudian. Kalau kami enggak, yang diberi keselamatan adalah saudara kami yang kami temui. Ketemu dengan Dinda Nora, Assalamualaikum Dinda Nora. Beliau jawab, Waalaikumsalam Datuk. Juma. Apa itu? Ya. Di mute. Kenapa di mute? Ya karena kamu berbicara nggak berkualitas. Kita mau diskusi, ditonton banyak orang ini. Ayolah, jangan kepala batu lah ente. Yang mendirikan agama Kristen itu namanya Paulus. Dari mana? Coba lihat data. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jangan asal-asal saja kau. Kamu kelapa batu, Udah dibilang dalilnya disebutkan, masih nyari Muhammad, lagi di dalil. Muhammad kenapa kawin sama Mampus kan? Cobalah yang sedikit berkualitas lah yang naik. Kita diskusi, tanya aja tentang Islam, apapun itu, silakan. Gak usah hujat-hujat. Daripada Anda ngomong entah kemana-mana ngomongnya. Ya, Aditya, halo, selamat siang. Angel Pray. Selamat siang Kak. Terima kasih sudah bisa naik sini. Ya. Kristen ya Bang ya? Saya lupa Bang. Kristen, ya Kristen Tulen sejati selamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillah. Saya ingin bacakan satu ayat, boleh nggak Kak? Tentang siapakah Yesus itu Tuhan. Enggak, Boleh ya nggak? tunggu dulu. Ya sebentar dulu Abangku. Ya Abang mau menanggapi Biar tadi. kenal sama Yesus gitu, biar Ya percaya. sebentar dulu Bang. Aduh. Sebentar Bang, Abang mau menanggapi pernyataan dari Bang Zuma ya. Nggak menanggapi. Jadi Biar dia temanya tadi kan udah jelas. biar Gini, beliau Bang, bacakan bahwa sebentar. kan banyak yang Sebentar, bertanya Bang. tentang Yesus. Iya sebentar dulu. Ini kenapa lah nih? Ini kan temanya kan tadi kurios Yesus bukan Theos gitu loh. Paham kan? Kurios itu apa, Theos apa ya Bang ya? Itu tema kita. Abang membacakan kita memang di sini mimbar Kristen. Udah lanjut dengan Bang Zuma ya. ya silakan Anda buktikan dengan dalil. Ayo Bang, saya ikuti iramanya saja. Silakan. Siap Bang Juma. Terima kasih Oke, ya sip. kesempatannya. Ya, Saya ingin bacakan di Yohanes 9 siap. ayat 36 ya. Di situ Yesus telah menyembuhkan orang buta. Siap. Lalu orang buta itu bertanya, siapakah dia yang menyembuhkan aku? Mana suaranya? Ayo Bang. Bang, suaranya Bang nggak ada yang mute loh. Ayo. Nanti dia kayak Bang, saya sudah undang tuh. Gak ada yang mute loh. Bang Angel. Iya Kak, maaf sorry. Ini ada yang lain tadi kerjaan. Oke. Jadi di sini ada orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus di ayat itu. Iya. Lalu dia itu bertanya tentang di Yohanes 9 ayat 36. Iya. Jawabnya siapakah dia gitu. Apakah dia itu Tuhan gitu. Supaya aku percaya kepadanya, orang buta gitu, karena dia disembuhkan kan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, melihat Tuhan, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu. Berarti Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Katanya, aku percaya, orang buta bilang gitu. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus gitu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang di situ kata Tuhannya apa original teksnya? Tuhan, kurios, atau Theos?
Oke, menurut Bang Juma itu mungkin atau kurios atau teos, ya udahlah. Pokoknya di sini diterjemahkan di ayat Indonesia. Nah, kok ada ketawanya juga, ini serius dong gitu. Biar dua arah gitu, biar kita sama-sama pandai gitu. Iya. Jawabnya, siapakah dia? Udah ditulis kan ini, siapakah dia? Apakah dia Tuhan gitu? Orang buta bertanya, siapa yang menyembuhkan aku sih? Apakah dia itu Tuhan? Supaya aku percaya kalau dia itu menyembuhkan saya, kata Yesus di ayat 37-nya, kepada engkau bukan saja melihat dia, bukan saja melihat Tuhan, tetapi yang berkata dengan engkau, dialah itu, dialah Tuhan. Terus orang butanya katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi tanda kutip di sini, kalau Yesus bukan Tuhan, pasti Yesus menolak untuk disembah. Tapi Yesus mengizinkan orang itu untuk menyembahnya. Begitu, terima kasih. Iya. Jadi kita lihat di 38-nya ya Bang ya. Di 38 lalu dia sujud dan menyembahnya, kan gitu ya. Nah, menyembah di sini original teksnya apa Bang? Oke, Bang Juma sebutkan tentang teorinya Bang Juma dengan bahasa apa coba? Di sini bahasa Indonesia kan yang saya tahu kan, itu kan? Di situ dijelaskan proskuneo. Proskuneo itu berlutut, membungkuk diri, jatuh kemudian bersujud menghormat, gitu. Seibarat ada orang Tapi yang. saya bertanya gini, siap-siap, oke, ya, oke Bang. Jadi kalau ada Jadi orang saya yang bertanya, misalkan, kalau ada orang yang menyembuhkan kita, ucapan terima kasih kita, takjubnya kita kepada mukjizat yang dia bawa, lalu kemudian kita tersungkur di depannya, sujud menghormat, ya, bukti kita itu berterima kasih. Apakah itu kita sudah menghambakan diri, mempertuhankan orang tersebut? Tentu tidak, bukan. Ya, sekarang tadi siap. Oke, sekarang saya tanya, saya jawab ulas tadi di ayat 36-nya sampai ada sebutan siapakah dia Tuhan. Jadi dalam konteksnya itu Tuhan. Jadi dia menyembah Tuhan, sujud orang buta tadi. Bukan Tuhan. Tuhan di sini di terjemahan Indonesia Tuhan gitu. Aslinya apa Di tertulis? terjemahan Indonesia. Di sini di terjemahan Indonesia jawabnya siapakah dia Tuhan. Aslinya Tuhan, tertulisnya gitu. apa, Bang? Jadi ini tidak membahas tentang Tuhan, tapi membahas tentang Tuhan. Aslinya menuliskan di Jawabnya sana. siapakah? Aslinya di sana tertulisnya Bagaimana? kurios. Berarti Tuhan. Ya, oke, menurut Bang Juma kurios entah bagaimana ya. Tapi di sini dalam tanda kutip misalkan Yesus adalah seorang manusia biasa, tentu dia menolak untuk disembah, Ya. itu aja. Jadi Yesus di situ menyatakan Yesus bahwa tidak dia disembah. layak untuk disembah, dia tidak menolak. Di situ Yesus tidak Nah, disembah. ini ada bahasanya di ayat ini. Yesus di Di ayat situ 38-nya katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah kepada Yesus. hanya orang gila yang menyembah manusia, Bang. Hanya orang gila yang menyembah manusia. Ketika orang itu kemudian sujud di bawah di depan Yesus, itu wujud terima kasih karena sudah diobatin, bukan sedang mempertuhankan manusia. Alamak, ini sering saya alami. Ketika kemudian ketika kemudian ada keluar SK dari staf saya untuk pindah provinsi atau pindah kabupaten, orang tuanya datang, istrinya datang memelas ke Bang Suma di kantor. Pak, tolong anak saya jangan dipindahkan, kasihan istrinya baru melahirkan, kasihan anak-anaknya kalau dia pindah jauh dari sini, bagaimana kemudian mereka nanti bisa bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Saya putuskan menggantikan staf saya itu dengan staf yang masih bujang. Saya telepon asisten, siapa yang masih bujang harus ganti ini ada anaknya baru melahirkan. Apa yang terjadi? Istri dan juga mertuanya dan juga orang tuanya datang ke kantor saya, sujud di lantai. Terima kasih Pak. Jangan Bu, duduk, berdiri, enggak boleh. Ya Pak, terima kasih baik. Apakah mereka sedang mempertuhankan Bang Suma? Nah, Hanya jadi tadi Bang orang Juma kan gila. bilang tadi terima kasih, nggak usah Bu. Di sini Yesus tidak seperti itu. Yesus disembah diam saja. Sekarang Maksudnya kalau dalam arti Anda, mengizinkan sekarang orang kalau itu bahwa dia harus layak disembah. sekarang kalau Anda jauh melihatnya, jaraknya 100 meter dari keadaan, Anda kan tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibu orang tua teman saya tadi dengan istrinya. Apakah Anda kemudian mengatakan, oh Suma ternyata Tuhan, buktinya dia disembah, disujudin sama orang, gitu. Makanya aku bilang hanya orang gila
Seperti di Memang dalam ini dalam konteksnya Tuhan, Bang Juma. nggak bisa Makanya Yesus Tuhan bilang karena tadi, Yesus sampai manusia. dia bilang gini, di ayat 35 ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Maksudnya orang buta itu telah disembuhkan karena kok sembuh dalam hari Sabat ya gitu ya. Disembuhkan oleh Yesus. Kemudian ia bertemu dengan dia, percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus bilang gitu. Percayakah engkau kepada anak manusia? Akhirnya dia bertanya, orang buta itu jawabnya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Orang bertanya seperti itu, orang butanya. Supaya aku beroleh percaya kepadanya. Kata Yesus menjawab kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah dia. Bahwa Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Tadi kan orang butanya menanyakan, apakah dia Tuhan? Yesus menjawab, engkau bukan saja melihat Tuhan dia, tetapi dia yang berkata dengan engkau, dialah itu. Berarti itu membahasnya konteks dalam arti kita bahas Tuhan di sini. Itu bahwa iman Yesus Anda, mengatakan Anda dialah menuhankan anak orang, silakan aja. Itu iman Anda kan? Itu tak ada hak saya untuk membantah itu. Saya cuma mendudukkan secara ilmiah sajanya. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, apakah Anda orang Israel? Bukannya, Anda bukan orang Israel. Anda orang Indonesia, jadi bukan Anda yang dipanggil di sini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud, Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus melakukan penyembuhan, tapi bukan dia hanya perantara saja. Ini dalil untuk orang Israel. Tapi kalau Anda menganggap itu adalah Tuhan, ya itu derita Anda. Saya tidak punya hak untuk mengganggu iman saudara. Saya hanya menyatakan dalil. Siap, terima kasih. Ya, silakan Anda menuhankan manusia. Tapi di sini silakan aja. diterangkan, ya, oke, siap. Jadi tadi gini, dalam konteksnya orang buta tadi bertanya, apakah dia Tuhan yang menyembuhkan saya? Dia gitu, supaya aku percaya kalau dia Tuhan. Langsung Yesus kan tidak membantah. Ya, ini masalahnya otak Anda itu bocor. Gitu. Masalahnya otak Anda bocor. Anda selalu mengatakan ayat Tuhan, Alkitab sudah diterangkan, Bang Juma. Sudah diterangkan Tuhan di sini. Bahlul, kutanya supaya samamu, aku percaya ini dia terjemahan Tuhan. yang benar ini Tuhan atau Tuhan? Ini Tuhan di sini ditulis terjemahannya. Nah, sekarang original teksnya apa? Original teksnya apa? Kenapa Ya, mesti menurut kenapa Anda begitu bodoh? Seperti apa di sini? Kenapa Anda begitu bahlul? Terjemahan Original Indonesianya teksnya Tuhan. penulisnya mengatakan kurios, Tuhan dan kurios itu sama. Sedangkan yang Anda maksud Tuhan itu adalah Theos, dewa. Kok kenapa sih? Oke. Tapi kenapa di sini Yesus disembah dia tidak menolak? Kan saya sudah sampaikan tadi, Anda sebagai penonton dari luar karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, ketika ada orang yang sujud kepada Yesus hanya karena penghargaan kemudian atas ucapan terima kasih. Anda menganggapnya Tuhan. Halo. Kenapa? Karena Anda sudah didoktrin. Gitu loh. Masalah buat lo apa? Memang Tuhan sudah ditulis di kitab Wahyu 21 ayat 7 juga dia bilang Yesus adalah Allah di kitab Wahyu 21 ayat 7. Sekarang yang datang di kitab Wahyu itu siapa? Akan menjadi Allahnya. Siapa yang datang? Dan dia akan menjadi anakku. Siapa yang datang di Pulau Patmos itu mengajarkan itu? Yesus datang dari mana Anda menampakkan kepada Yohanes. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus yang datang? Bukan Anda tahu, sudah tertulis di Alkitab. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Moderator. Sebentar, Abang Selin, saya dari naikkan mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, banyak kali apanya. Satu-satu lah, Bang. Ini namanya diskusi bukan dua orang yang ngomong. Satu-satu. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Di situ Yesus tidak menolak untuk disembah. Itu dari aja di mana Jadi Anda harus tahu pahamlah. kalau itu Kalau Yesus adalah sebagai hamba Yesus? biasa, pasti Yesus akan menolak. Tolong jangan menyembah saya hanya hamba. Yesus tidak menolak itu. Yesus disembah dengan sepenuh hati, dia mau mengizinkan orang itu bahwa orang itu benar menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Ya udah, silakan Anda sembah, silakan, tidak apa-apa. Silakan Anda sembah. Saya hanya meluruskan saja. Terima kasih ya. Ya, silakan semua. Salam cinta kasih untuk semua. Silakan Anda sembah anak orang. Silakan Anda sembah anak orang. Enggak ada urusan saya dengan Anda.
Silakan Selin. Pakai adab lah, satu-satu ngomong. Selin, silakan. Atau lagi pula dia mute kan? Anda sembah manusia silakan, tapi jangan pernah kamu bawa-bawa Tuhan kami dalam penyembahan terhadap anak orang tersebut. Lepaskan kata Allah di dalam Bible kalian. Oke? Kami tidak terima kalian bawa-bawa dalam proses kalian menyembah anak orang. Kami tidak ingin Tuhan kami dilibatkan di situ. Silakan dengan Tuhannya Anda, manusia Yesus. Kami tidak punya hak untuk melarang itu. Itu iman Anda. Anda mau menuhankan pohon. Saya sapa dulu abangku. Iya, Pak silakan. Yunus. Ya, Ya. Yunus. Selamat siang Pak. Agama apa Pak? saya Kristen, Pak. Oh ya, silakan. Ini ada abang kita Bang Zuma. Silakan Bang. Senang bisa ketemu Bang Zuma. Bang Kira. Iya Bang, silakan Bang. Silakan Bung, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, begini Bang Zuma, memang Siap. kalau sebagai anak-anak Tuhan, Siap. kita harus bagaimana apa yang kita belajar, karakter Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Karena kita lagi belajar Tuhan kita, karakter Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Kayak gitu, Bang. Karakter Tuhan Anda gimana? Kasih Tuhan itu kasih. Kasih. Ya, Tuhan itu tidak pemarah. ya. Salah satu karakter Tuhan itu kasih dan ada konsekuen. Ya, kasih aja, nggak pemarah gitu. Pemarah enggak? Hah? Dia enggak pemarah. Jadi yang perintahkan bunuhlah itu siapa? Bunuhlah. Ya, kalau bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Ya. ya, bagi orang yang tidak percaya kan pasti mereka akan dihukum Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu pemarah juga, berarti. Kalau yang saya kenal Bang Suma, Tuhan itu penuh kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya kepada dunia, orang-orang di dunia, maka itu. Maksudnya Semua penuh yang kasih itu percaya. maksudnya dia nggak ada amarah gitu. Iya. Nggak Yang ada saya amarah. kenal- Iya, yang saya kenal dia itu kasih. Tidak pemarah. Dia tidak pemarah. Lalu yang memerintahkan membunuh dalam Bible dan yang menciptakan neraka untuk memblender orang itu siapa? Ya, Tuhan itu kasih hukum untuk iblis, pengikut dan pengikut iblis. Ah, itu ada. Berarti Tuhan itu marah kepada pengikut iblis, Bang. Kan gitu. Betul ya? Sepakat kita ya? Oke. Ah, Kalau nah, orang bilang Tuhan marah, salib itu hadiah iblis atau hadiah Tuhan? Kan Kalau Tuhan marah salib- kepada pengikut iblis. Nah, sekarang saya tanya, salib itu hadiah setan atau hadiah Tuhan? kalau salib adalah salah satu cara Tuhan untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Kenapa larinya ke situ, Bang? Nggak nyambung. Salib ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan? Kan Anda mengatakan tadi Tuhan itu maha kasih. Nah, sekarang Tuhan dengan kasihnya membunuh dirinya atau gimana? Di Kristen ada yang disebut pembunuhan di atas pohon atau di atas salib. Pertanyaan saya, salib ini bentuk kasih Tuhan atau salib ini justru membangkitkan amarah Tuhan? Alias salib
adalah hadiah dari setan atau salib ini hadiah dari Tuhan? Coba, yang mana yang betul? Iya. Jadi salib ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui karya salibnya. Hah? Setahu saya, salib itu adalah hadiah dari setan. Kok jadi Tuhan yang mengasihi manusia pakai cara-cara salib? Maksudnya apa ini? Apa Anda ngerti salib itu? Salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ya. Hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Salib adalah kutukan Tuhan. Kok jadi lain di agama Anda? Jadi Kok begini, terputar? Bang. Yang salib itu adalah yang pendosa. Ya, Tapi betul. Yesus tidak berdosa, dia disalibkan. Yang sebenarnya kita yang manusia Berarti yang salah berdosa. salib, salah sasaran berarti, Bang. Ah, itulah baiknya Tuhan. Nah, itu menurut Anda. Ini yang ngajarin Anda ini setan atau Tuhan? Bahwa penyaliban itu adalah kasih. Yang membisikkan Anda mengatakan penyaliban itu adalah penyelamatan, itu siapa? Karena Tuhan mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, jangan kau biarkan. Harus kau kuburkan hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti penyaliban itu adalah kutuk. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, siapa yang membisikkan Anda bahwa penyaliban itu justru kasih dari Tuhan? Yang ngajarin siapa? Sedangkan kitab yang ada, yang Anda pegang mengatakan orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Kok Anda mau-maunya menyembah orang yang dikutuk? Karena Paulus pun mengatakan itu. Kristus orang yang diurapi telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Pertanyaan saya sekarang, kok kalian menyembah makhluk terkutuk? Terus Anda mengatakan itu adalah kasih? Yang bisikin siapa? Tuhan. Mana dalilnya? Yesus. Mana dalilnya? Setahu saya yang membisikin Anda itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Ayo. Cobalah teman-teman Kristen. Makanya kitab suci Al-Quran itu datang untuk meluruskan iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Al-Quran datang dari langit menyampaikan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan ternyata terbukti melalui Bible, orang yang digantung adalah orang yang dikutuk oleh siapa? Oleh Elohim. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Kristen muncul, penyaliban adalah wujud kasih. Kata siapa? Mana dalilnya? Setahu kami, yang kalian sembah adalah iblis yang terkutuk. Setahu kami dalam Bible, yang digantung salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sederhana bukan untuk sehat itu? Silakan. Jadi Bang Suma, kenapa Yesus disalib? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita lah, maka dia darahnya tertumpah bagi kita. Bagaimana untuk dapat mengampuni dosa kita? Hanya lewat darah Yesus saja. Karena dia Ilmu dari mana itu, Bang? Kuasa di bumi dan di sorga.
Dia diberi kuasa. Makanya kami percaya kepada Yesus karena dia datang ke dunia, dia mati bagi manusia dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah pemenang. Ya, itu ajaran Kristen, ajaran dari agama Anda yang muncul belakangan mengklaim tentang penyaliban. Tapi rupa-rupanya penyaliban itu dilakukan demi menutup ketakutan orang Yahudi supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena dosa. Baca Yohanes 11 nomor 45. Ya, mereka tidak mau Yesus panjang umur. Mereka mau Yesus itu mati. Sebab kalau Yesus dibiarkan hidup, orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka orang Yahudi sepakat membunuh Yesus agar mereka bisa selamat dari penekanan Roma. Baca Yohanes 11 45 sampai nomor 57, Bang. Kalau yang Anda sajikan tadi itu doktrin yang muncul belakangan terhadap penyaliban. Sedangkan levelnya itu harus kita urut dari atas. Yang pertama, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mau disalib karena orang Yahudi takut kalau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Tidak ada karena dosa waris. Sejak kemudian penyaliban terjadi, puluhan ratusan tahun setelahnya muncul Kristen mengajarkan ajaran yang berbeda, menggunakan penyaliban itu sebagai judul untuk mengajarkan sekte di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Padahal kalau Anda jujur mengakui, berdasarkan Ulangan 21, penyaliban itu tidak bisa terjadi kecuali hanya kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Tak ada penyaliban kecuali mereka yang dikutuk oleh Elohim. Coba, apakah Yesus ini orang yang dikutuk? Yesus adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita yang harus ini Allah yang harus disalib karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak nyambung, Bang? Nggak nyambung. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba Anda baca. Itu iman Anda ya, kita hargai iman Anda. Mengklaim bahwa yang disalib menebus dosa kalian. Itu klaim Anda sebagai Kristen. Sekarang kita berbicara data, biar ilmiah kita. Ulangan 21, Bang, menjelaskan orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Bisa jawab? Jadi begini Bang Sumba, Yesus tidak sama sekali tidak ada noda dosa. Boleh nggak disalib kalau tidak ada noda dosa? Boleh nggak? Karena dia harus mati menanggung dosa dunia. Kenapa bisa larinya ke sana? Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak orang yang tidak punya dosa disalib? Boleh nggak? Ya iya benar. Memang dia, karena kalau dia tidak berdosa, Alkitab bilang begini. Dia boleh tidak orang yang tidak berdosa ini disalib? Itu pertanyaan saya. Kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa membunuh orang yang tidak berdosa? Mana? Karena orang-orang begini. Mana tunjukkan? Karena dosa kita lah. Ya itu doktrin, Bang. Itu doktrin gereja. Yang saya minta dalil dari Tuhan. Tuhan membunuh orang benar.
demi menyelamatkan para pendosa. Itu dalilnya di mana? Jangan bawa-bawa agama pagan Anda di sini. Kita masih berbicara mengenai skala prioritas. Skala prioritasnya adalah orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhannya. Silakan. Maaf, Yesus itu tidak berdosa. Ya kalau Kitalah begitu yang Yesus tidak boleh disalib. Karena dia tidak berdosa. Tapi karena kehendak Bapa lah. Di mana kehendak Bapaknya? Di mana? Tolong tunjukkan. Di mana kehendak Bapaknya? Bapa Yohanes hendak 3 ayat membunuh. 16. Sabar. Bapa hendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan para pendosa. Mana dalilnya? Mana kehendak Bapaknya seperti itu? Mana? Tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah. Itu dikasihi, itu Yesus dikasihi, bukan dibunuh. Malah dikasihi di situ dia. Yang saya minta, di mana Bapa menyerahkan seorang yang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak benar. Nih, saya kasih data, Pak. Seperti yang saya terangkan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Anda memberikan data itu sama seperti cara saya memberikan data. Di dalam Keluaran 23 jelas dikatakan begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan. Sekarang hukumnya adalah jangan Anda bekokkan. Keluaran 23 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Jangan Bapak membelokkan hukum. Hukum dari Tuhan, Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Jangan Bapak berdusta. Orang yang tidak bersalah kata Tuhan, jangan kau bunuh. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kata Tuhan, Pak. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Bapak membawa iman Kristen Anda ke sini, Anda dipijak sama Bible Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi. Iman Anda itu ditolak oleh Elohim, oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berserak Pak Kristen itu dibuat. Keluaran 23 ini adalah cikal bakal kemudian kesadaran saudara Kristen untuk menapaki, benar enggak yang disalib itu Yesus atau penjahat. Karena Tuhan mengatakan, yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Elohim. Yang dikutuk oleh Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus kemudian ini orang yang tidak memiliki dosa, lalu disalib, mana mungkin Elohim mau mengutuk anaknya sendiri yang dikasihi? Solusinya apa? Solusinya apa? Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa dia? Iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Anda sembah adalah iblis yang terkutuk. Cobalah Anda bercermin aja dulu. Telah diri Abang Yunus. Kok Anda beda dengan orang Yahudi? Yahudi menyembah Hasem, Anda menyembah manusia. Coba telah dulu diri Anda. Kok? Ya, silakan. Oke. Dorang tidak percaya. Jadi Bang Suma, ini kepercayaan kami Betul. Terus bahwa dia datang ke dunia untuk menebus dosa orang-orang yang percaya. Di luar kepercayaan Yesus, Alkitab katakan binasa. Jadi seperti itu, Bang.
Sabar dulu saudaraku. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan ini? Supaya kami mengatakan diri kami ini binasa karena kami tidak Kristen. Setahu saya, agama Kristen ini bukan buatan Yesus. Anda percaya Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga, ibadah minggu makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, sama sekali bukan ajaran Yesus. Makanya saya katakan tadi, orang yang disalib sama dengan stempelnya orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Buktikan kepada dunia Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Jadi Bang Suma, Alkitab katakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Firman. Firman. Kata siapa? Firmannya. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kami. Berarti Anda sudah menuhankan Paulus. Karena yang mengatakan itu adalah Paulus. Di dalam Filipi 2, Paulus mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti benar, bapak Anda itu Paulus. Anda mengatakan Paulus Tuhan. Ini ucapan Paulus. Anda katakan ini ucapan Tuhan. Ini ucapan Paulus, bukan ucapan Tuhan. Tapi karena Anda menuhankan Paulus, ya Pauluslah bapakmu, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlutut pada Yesus? Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nah inilah yang Anda ikuti. Sekarang coba saudara-saudara Kristen yang punya ilmu, tunjukkan kepada dunia bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Karena Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim? Jangan lari ke iman Kristen dulu. Kalau iman Kristen kan saya udah ngerti, udah paham saya. Belum lahir Anda saya udah paham Kristen itu. Sekarang yang saya minta, tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim. Jangan Anda tunjukkan, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang benar. Jangan, malah itu akan semakin jauh. Yang kita minta di sini, buktikan kalau Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Silakan. Apa dosa Yesus kami? Ada? Anda hanya memfitnahnya. Silakan. Jadi Bang Suma, sekali lagi Yesus itu tidak ada dosa. Dia menerima hukuman dosa karena dosa manusia. Inilah garis besar kenapa kita itu percaya kepada Yesus. Berarti Anda memfitnah, Pak. Bapak, coba Anda baca Ulangan 21, 22 sampai 23. Kan di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus yang memberikan petunjuk nih. Orang yang diurapi bernama Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Titik 2. Sebab ada tertulis titik 2, koma pembuka, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Koma penutup. Di mana tertulis terkutuk orang yang digantung di atas pohon? Di Ulangan 21, 22, 23. Setelah kita buka Ulangan 21 yang ditunjukkan sebagai referensi oleh Paulus, ternyata yang dikutuk oleh Tuhan di sana adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan hukuman sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda memfitnah Yesus kami sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan kami, tunjukkan dasar pijakannya. Dosa apa yang Yesus kami lakukan? Ternyata yang Anda pertontonkan justru apa? Yesus itu tidak punya dosa, Yesus itu tidak ada noda, Yesus itu bla bla bla. Loh,
Jika demikian adanya kata Tuhan di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi dusta yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu kata Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus dan orang yang tidak benar, orang yang benar dalam kurung Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saudara nggak jelas menerima penjelasan saya? Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya salah, Yesus tidak punya dosa, berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib sama dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, coba Anda gunakan akal. Apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Elohim? Jawab. Yesus itu adalah anak Allah yang menerima kutuk dari manusia, karena manusia tidak bisa datang kepada Allah dan harus melalui Yesus, karena firman katakan pertanyaan bahwa saya, Pak. segala Pertanyaan saya, Bapak, telah diberikan kepada Yesus. Pak, jangan fitnah Yesus kami, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke. Yang dikutuk adalah manusia, tetapi Berarti bukan yang Yesus. menerima akibatnya adalah anaknya. Dari mana Anda kasih judul itu? Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Karena dari firman-Nya, dari kita. Paulus lagi. Dari Paulus lagi. Paulus yang mendapat wahyu dari Tuhan baik, lewat Roh baik. Kudus. Oke, baik. Berarti intinya di sini adalah Paulus yang mengajarkan Anda, bukan? Surat dari Paulus adalah perkataan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan ilmu ini lagi? Dari mana? Ilmu dari mana lagi nih? Di iman. Di mana Paulus mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah perkataan Tuhan? Di mana? Ya. Di mana, Bang? Di mana Kalau Paulus mengatakan itu? Paulus, Iya, di itu mana? adalah perkataan dari Tuhan. Dari mana dapat ilmu itu? Makanya tidak ada manusia yang punya Pertanyaan ilmu saya nggak seperti- dijawab. Dari mana Anda mendapatkan itu? Kalau perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan. Iya, firman Dari mana? Tuhan. Apa? Dari segala tulisan nih, kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Lah, Paulus Gitu. sendiri mengatakan itu bukan firman Allah yang dituliskan. Mana yang betul? Beriman, bos. 2 Korintus 11 nomor 17, pasang kuping. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini dalil. Siapa yang membisikkan Anda bahwa itu adalah firman Tuhan? Sementara pengarangnya sendiri, yaitu Paulus, mengakui dengan mulutnya, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ayo, Anda belum memberikan kemudian data kepada saya. Di mana dosa Yesus kami? Saya katakan Yesus kami karena kami membela Yesus. Kami tidak inginkan Yesus orang benar ini dijadikan tumbal oleh orang Kristen untuk dijadikan Tuhan. Karena menurut kitab yang Anda imani, yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati, dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami itu apa.
Ternyata dosa kalian curi mangga, curi sendal, perkosa ayam, itu yang ditanggung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ngajarin sopo? Baca Yehezkiel 18. Anak menanggung dosa sendiri, bapak menanggung dosa sendiri. Tidak ada dosa orang ditanggung oleh orang lain. Lagian juga kitab, ketika Yesus berkata apa di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di dalam kitab Taurat. Salah satu Taurat itu dikatakan dalam kitab Keluaran 23. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini firman Tuhan. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh membunuh Yesus. Itu melanggar firman Tuhan. Kemudian Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Nah sekarang Kristen pingin kali Yesus kami ini mati untuk dosa-dosa kalian. Hah? Siapa kalian ini rupanya? Oh ternyata kalian ini pengikut Paulus. Wajarlah itu. Kupikir Anda siapa? Ternyata pengikut Paulus. Wajarlah itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya. Pantas aja Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Ternyata ini akibatnya kalau dipercayai Paulus. Coba. Sederhana itu, Bung. Sederhana. Kami tidak menginginkan Yesus kami itu mati terkutuk, menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Saudara paham tidak? Romawi, Yunani, penyembah-penyembah dewa, di luar penyembahan terhadap Hasem, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Mereka membunuh, mereka menjajah, mereka merampok, mereka merampas, menindas, memperkosa, dan seterusnya. Terus Yesus kami yang harus mati nanggung dosa-dosa mereka itu, gitu maksudnya. Oh no, tidak bisa. Yesus kami orang suci, Yesus kami orang mulia, Yesus kami orang yang dikasihi, hamba yang taat kepada Tuhan. Tidak mungkin dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa maksiat kalian. Maka pantas Yesus kami mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang memanggil Yesus kami dengan panggilan Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus kami, mengusir setan pakai nama Yesus kami. Siapa mereka? Karisteng, penumpang gelap. Penumpang gelap. Makanya kitab suci Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab kad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kalian tidak dipanggil. Yang dipanggil di sini adalah ahli kitab, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Karisteng di luar garise. Karisteng hanya disebut dalam Al-Quran sebagai orang zalim. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab. Siapa mereka? Yaitu kalian. Makanya Kristen itu pendirinya siapa? Paulus, bukan Yesus. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, ada yang disalib selain beliau. Yang disalib ini siapa? Menurut Bible, yang disalib adalah orang terkutuk. Ayo, ketika Nabi kami sudah terangkat, yang disalib Nabi terkutuk, orang terkutuk. Yang kalian sembah itulah penggantinya Nabi Isa. Ayo, tolong tunjukkan dan hadapkan orang Kristen yang hebat Bible, yang sekolah tinggi-tinggi, yang bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa bahasa surga dan seterusnya. Tampilkan di sini. Kita membahas, tunjukkan kepada dunia bahwa yang dikutuk oleh Elohim adalah Yesus anak Maria.
Apa alasannya? Kalau hanya dosa-dosa kalian, EGP itu bukan pengajaran, itu doktrin, itu dogma, itu bawa ke gereja bang. Gak cocok di sini. Silakan. Jadi Bang Suma, kami orang Kristen itu percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia datang ke dunia menyelamatkan hidup manusia. Alkitab katakan semua manusia, siapapun telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka hilang inilah Yesus datang mencari kita dengan kematiannya di atas kayu salib, yang ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak purbakala. Ini Kata yang siapa lagi itu bang? Itu kata siapa? Firman. Firman siapa Sejak lagi? purbakala. Ya, siapa yang punya firman lagi itu bang? Untuk menyelamatkan hidup manusia. Aduh, abangku ini Itu kesian. Bang Zuma. Saudara, coba Anda baca penekanan Yesus dalam Matius 21. Apa kata Yesus? Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya rentenir, pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Kok bisa? Yes! Sebab Yohanes datang kepada mereka menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes. Siapa yang percaya kepada Yohanes, kata Yesus, baik dia pemungut cukai, baik dia perempuan sundal, dia akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus, Pak. Bukan kata Bang Suma. Baca kitab saudara, Matius 21. Makanya kalau kita baca Bible itu kita harus berhikmat. Kita harus menggunakan akal, bukan menggunakan roh-roh gelap untuk menuntun kita kepada pagan. Pakai hikmat kita mengkaji Bible itu. Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, pemungut cukai, pelacur, pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Yohanes datang, kamu tolak. Tapi mereka para pesundal, pemungut cukai, begitu datang Yohanes kepada mereka, mereka percaya. Sehingga mereka lebih dulu masuk surga daripada kalian. Apakah di sini sudah ada penyaliban? Belum. Tak ada penyaliban. Orang-orang yang percaya kepada Yohanes duluan masuk surga. Oke? Jadi penyaliban dijual kemudian oleh orang Farisi kepada Roma Yunani. Ada apa dengan cinta? Ayo, katakan kepada dunia, gaungkan ke dunia. Pencipta langit dan bumi murka semurka-murkanya kepada Yesus sampai Yesus dikutuk oleh Elohim. Ayo, tunjukkan datanya. Dosa apa yang telah dilakukan Yesus kami? Ya, dosa apa yang telah dilakukan oleh Nabi kami? Ayo, sampai Tuhan pencipta langit dan bumi harus mengutuknya. Ingat bung, saya tidak berbicara berdasarkan ego keislaman saya, enggak. Sama sekali enggak. Pilar saya ketika saya berbicara, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 58. Bal rafa'ahullah. Isa, Nabi kami diangkat ke langit. Oke, kemudian ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia ditolak oleh kaumnya. Kaumnya kemudian membuat propaganda tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh dia. Salahkah ketika Tuhan yang mengutusnya menyelamatkannya? Enggak salah. Dia orang dikasihi kok. Mazmur 38, 37 jelas itu dituliskan. Tuhan mencintai hukum dan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang dikasihi, enggak akan ditinggalkan. Maka dia diselamatkan ke langit. Nah, yang dikutuk ini bukan Yesus. Yang dikutuk ini orang lain. Makanya ketika saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus kami, sampai Anda mengatakan dia dikutuk oleh Elohim. Apa jawaban saudara Yunus?
Yesus memang tidak punya dosa. Terus yang punya dosa kami. Terus dosa kami ini ditanggungkan ke Yesus. Bah, para kali. Anda yang makan, Yesus yang kenyang. Gitu. Anda yang minum, hausnya Yesus yang hilang. Gitu. Anda yang tidur, Yesus yang nyenyak. Pulas. Oh, enggak gitu. Salah konsep itu. Salah. Karena dalil membantah. Dalilnya yang membantah. Paulus mengatakan apa? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini salah. Karena Taurat itu bukan kutuk. Justru Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan Tauratnya yang terkutuk. Dari sini aja sudah salah. Dengan jalan Izin, menjadi Bang, apa? coba kita off dulu, ada jemput anak. Oke, silakan Bang, silakan. Makasih sudah berdiskusi. Nanti kalau sudah menemukan jawaban kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim, silakan naik lagi ke sini. Ini loh Bang Suma, kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim? Karena Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Baru kita diskusikan lebih lanjut. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa Yesus, selama itu juga Anda akan menjadi musuh beratnya Yesus. Demikian. Ya. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Dalbo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Bang Juma udah cek dulu bentar Bang, WA bentar Bang. Gak mau. Malas. Astagfirullahaladzim. Dicek dulu Bang, itu ada WA dari apa kita? Yang menyangkut semalam itu Bang. Saya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dapat. Ya. Jadwalnya udah komplit. Gitu loh. Cuman koordinasi aja di sini nih belum ada nih. Belum ada. Itu aja sih. Oke. Karena sulit sekali membuktikan kalau seseorang itu berdosa. Karena syarat ya sesuai data yang ada tuh orang yang dihukum itu punya salah di mana-mana itu. Tidak ada satupun hukum di negara ini, di dunia ini gitu ya, hukum negara boleh menghukum orang tidak bersalah. Baik melalui tita raja maupun melalui proses pengadilan. Pasti terbukti kesalahannya baru boleh dihukum. Apalagi dalam hal hukum metong. Hukum metong itu harus jelas itu salahnya itu. Nah, kalau yang saya dengar tadi kagak bisa membuktikan salah anak orang gitu ya. Tapi harus dieksekusi di tiang salib demi untuk menebus orang yang melenggang-lenggang kemana-mana gitu loh. Ini sepertinya nggak connect. Nah, itu kira-kira yang saya dengar tadi. Nah, ya, tadi orang ini di Banjuma memberi PR kepada dia. Tolonglah cari kesalahannya yang Anda maksud itu. Sebagai menembus dosa Anda. Carilah sampai ketemu. Nah, kalau kira Anda udah bisa membuktikan kesalahannya, bawa kemari kita bahas bersama. Tepuk tangan gitu. Lanjut. Ini yang meminta naik ini banyak, tapi saya bingung, Muslim atau Kristen nggak tahu saya lagi yang mana. Jadi yang Muslim tolong dibatalkan lagi permintaan naik ya. Kita kan mau diskusi, di sini ada Bang kita, Bang Handi, Bang Dalbo, Ustadz Daman, Bunda Rama. Jadi ngapain lagi yang Islam ini naik gitu loh. Kan sudah dibilang Bang Zuma mau diskusi, ayo kita diskusi gitu. Yang Kristen typing, Kristen gitu, biar saya naikkan ya. Ini banyak kali loh yang mau naik. Wih, pada diem, diisi dong. Aku lagi makan bentar nih. Wih, diisi.
Tuh. Ya bang, saya lagi milih bang yang mau naik ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya, Tadi saya kan udah bilang yang naik tolong Kristen. waduh, maaf. Iya, biar kita bisa diskusi ya bang. Saya mau tanya aja kok sama Bang Juma, sebentar. Boleh nggak? Saya Muslim saya. Saya lagi di Amerika nih. Kemarin kan saya ini dan semalam nih ada bunda yang di Amerika itu di mana ya? Saya pengen ngaji sama bunda saya di Louisiana di Amerika ini sekarang. Semalam itu loh. Saya kalau itu nggak tahu. Bunda Oh, iya, Sumangkut. Bunda Sumangkut maksudnya. Iya kayak yang semalam itu pakai jilbab terus ada topinya itu loh. Sumangkut. Kenapa? Mau ngaji sama dia, saya di Amerika posisinya, dia di Amerika juga, saya mau pengen ngaji sama dia gitu loh. Dia di Washington DC itu, Bang. Oh di Washington, oke, saya di sana. Ada ini kah, ada bisa minta kontak di apa? Bisa. Hubungi nomor aku aja. Nomor Anda di mana? Hubungi aja Bang Handi, kebetulan beliau sepupu. Oh Bang Handi. Oke. Hubungi nomor aku aja cari di YouTube nomor aku, Bang. Ada. Di YouTube saya Handi Celebes Channel. Oke, lanjut. YouTube-nya Handi itu. Oke. Terima kasih Bunda. Ya, makasih sama-sama ya. Selamat ulang tahun Mbak Nora ya. Kapan lah saya ulang tahun ini, ada aja bang Dalwo. Yang naik tolong Kristen lah, ya Allah. Banyak kali Muslim yang mau naik. Tadi malam kita udah silaturahim sama Bang Zuma ya kan. Udahlah. Aduh, saya bingung mana yang Kristen, mana yang Muslim di sini. Aduh, si gelepor yang mau naik pula lah ini. Kau Iman kalau naik menghujat saya tidak mau lah. Saya nggak suka diskusi sama penghujat. Ini siapa nih yang naik tadi nih? Aduh, udah saya jambak entah kemana lagi dia nih. Iya betul. Yang Kristen silakan naik. Yang Muslim ya tap layar aja di bawah. Dan sambil kita doakannya saudara-saudari kita yang lagi ulang tahunnya, terutama Mbak Nora ini lagi ulang tahun hari ini. Ya. Ini siapa ini? Pak Iman, selamat siang. Bang Dalbo, saya jadikan moderator ya, saya jadi ngelek. Soalnya Bang Handi lagi makan. Kalau saya moderator, sesepak Bang Handi. Oke. Jadikan aku moderator, Bun. Itu Bunda Rahma. Selamat siang, Iman. Siang. Silakan Bang. Mungkin ada tadi Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan ditanggapi. Oh, baru masuk ini, belum tahu apa itu. Baru masuk, belum tahu. Kira-kira apa dosa-dosa Yesus sehingga dia disalib? Itu narasi. Silakan. Tidak ada dosanya.
Lalu kenapa dia disalib? Karena dia mengaku anak Allah. Wah, Dia mengaku Allah itu Banyak. sendiri. Makanya orang Yahudi, ya lanjut makanya Bunda. orang Yahudi Nggak bisa. dikiranya menghujat. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Apapun kesaksian-kesaksian orang Yahudi kala itu, Tuhan pasti tidak akan pernah salah mengutuk orang. Apa? Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan dikutuk oleh Yahudi. Elohim yang mengutuknya. Salib Maka- itu adalah tanda kutukan. Salib itu khususnya Ya, untuk manusia. maka karena Jadi itulah karena kemudian- kasih sayang Tuhan Maka manusia karena itu itulah digantikan yang dengan disalib. Tuhan. Maka karena Dosa itu manusia itu tidak bisa Ya digantikan dengan sabar, siapapun. ngoceh melulu kerjanya. Maka Ya, karena lanjut. itu kemudian yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Narasimu Elohim. itu cuma narasi goblok itu. Udah. Allah. Jangan biarin aja. Ngerti Yang nggak? disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Iya. Nah, Orang yang sekarang dikutuk tugasmu itu, membuktikan. orang yang sekarang disalib itu orang yang dikutuk. sekarang tugasmu adalah Jangan main tunjukkan. mute dong. Kalian kok kejang-kejang main mute. Sekarang tugasmu tunjukkan dosa apa yang menyebabkan Yesus dikutuk oleh Elohim. Silakan. Tidak ada dosanya. Berarti yang Justru dikutuk ini, kedatangan Yesus berarti ke yang dunia dikutuk ini bukan untuk Yesus. menggantikan manusia. Hei, nggak ada jurus itu, nggak ada jurus itu. Jangan kok buat-buat. Itu imanmu. Kau yang mengada-ngada. Sekarang Mana saya coba tanya, coba tunjukkan di mana kenapa dalilnya Muhammad Tuhan? diracun mati? Di mana dalilnya Tuhan menggantikan orang yang berdosa ini dengan Tadi orang kan yang sudah benar? tahu Galatia. Di Galatia itu orang yang tersalib itu orang yang terkutuk. Nah, siapa yang Nah. dikutuk ini? Harusnya kan orang kan? Iya, siapa yang dikutuk ini? Tuhan. Pokoknya Hah? Oh, dompala. Tuhan mengutuk Tuhan. saya Pertanyaan tanya. sederhananya, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Iya, harusnya kan orang yang dikutuk. Bukan harusnya, betul? memang begitu datanya. Iya. Nah, sekarang kau iya. tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim. Tidak ada dosanya. Ya, kalau goblok. begitu Harusnya yang bukan dikutuk Yesus. itu manusia. Kalau begitu bukan Yesus yang disalib, kucluk. Manusia terkutuk. Seperti Eh. kau orangnya terkutuk. Harusnya kau yang disalib. Yang dikutuk Jadi ini karena adalah Tuhan orang kasih yang sayangnya kepada dengar, manusia. yang Dia turun ke disalib, dunia untuk yang disalib adalah untuk orang yang menggantikan dikutuk. untuk itu. Yang disalib adalah orang yang di Kau harusnya yang dikutuk itu lu disalib. Saya tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Hah? kampret. Kau memiliki dosa. Kau Dosa aja apa? Dosa apa? Kau aja Dosa udah apa ya? tersiap kau. Dosa apa yang saya lakukan sampai sepadan dengan hukuman mati? Dosa Kau apa? aja udah tukang tole, tukang pencuri, tukang apa kau semua. Apa yang ada pula dosamu kau bilang? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan cara mengorbankan orang benar? Di Itu mana Galatia dalilnya? tadi yang kau bacakan goblok. Galatia itu justru merujuk kepada Ulangan 21. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Ada tertulis, sebab Kepada siapa? ada Kepada tertulis. Sebab ada tertulis, terkutuklah Iya, sebab orang ada yang digantung. tertulis. Orang Nah, tertulis di mana? harusnya yang terkutuk itu kan orang tuh, manusia tuh, betul? Tidak. Jadi karena kasih sayang Tidak. Tuhan, Bukan, Tuhan turun ke bukan dunia begitu. untuk Itu kamu menggantikan manusia yang kamu terkutuk itu, menabrakkan, goblok. kamu menabrakkan Harusnya ajaran kau yang Paulus disalib itu dengan ajaran Tuhan. dengan Kau Muhammad. tabrakkan, kau tabrakkan. Harusnya Muhammad yang disalib di situ, bukan Tuhan. Tapi karena kasih sayang Tuhan, Tuhan turun ke dunia untuk untuk menggantikan manusia yang terkutuk itu. Di mana dalilnya? Jadi harusnya yang disalib itu Di Muhammad mana di situ, dalilnya? dengan kau, dengan semua. Anjing, di mana Biar dalilnya tahu anjing? kau. Anjing, biadab, anak sundal, anak binatang, anak babi. tahu Muhammad. Di mana Udah. dalilnya binatang anjing? Bawa-bawa Udah, nabiku lagi.
Kurang Turunkan ajar. aja. Anjing biadab, setan, laknat. Kenapa nabiku kau bawa-bawa? Dosa apa yang dilakukan nabiku sampai dia sepadan dengan hukuman mati, anjing? Nggak layak diskusi nih anak ini. Lama-lama aku pecah kepala kau pakai helm ya. Kok nabiku kau bawa, telaso? Paulusmu itu. Kenapa kau bawa nabiku? Nabiku tidak pernah membunuh murid-murid Yesus. Paulusmu yang menghabisi murid Yesus. Paulusmu itu yang harusnya digantung. Ada gila-gilanya memang ini, pemakan babi, biadab, anjing, anak sundal. Saudara. Ciri-ciri orang yang kala diskusi tidak punya data ya begitu, emosi, sembarang ngomong. Enggak, bukan. Dia itu orang tuanya dientot sama babi, lahir dia. Anak babi tadi itu, anak babi. Kau sudah kubaik-baiki kau ya. Udah sopan-sopan yang aku bicara, kau pancing-pancing. Saya tidak ada kutakutin di kalian. Udah sopan-sopan aku bicara, kau bawa-bawa pula namiku. Di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan yang digantung terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dompala kak belama. Kau bicara menghujat Nabi Muhammad. Aku lidahmu itu nanti ku capcay nanti lama-lama. Sudah, kita sambut dulu ini. Ya tanda-tanda orang yang nggak bisa diskusi ya begitu. Yang pokoknya Bukan Yesus tidak bisa mati. diskusi, dia itu anak anjing. Tanda-tanda anak anjing. Menghujat Nabi Muhammad. Nah itu anak anjing tuh. Betul. Nabiku nggak ada salahnya samamu. Kau bawa-bawa pula. Kau sebut saya saja. Dosanya Bang Suma. Yang kau bawa nabiku. Wisap darahmu nanti. Ya ada Pak Yunus naik lagi kayaknya. Pak Yunus udah tadi kan ada PR-nya tuh Bang. Nah, Pak Yunus mungkin udah bisa mencari kesalahannya Yesus sehingga Yesus dihukum mati. Silakan Pak Yunus. Iya Bang, ini Yesus tidak ada salah Bang. Kitalah yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa manusia. Gitu Bang, jadi dia tidak berada dosa. Lalu kalau dia tidak ada dosa berarti bukan dia yang dikutuk oleh Elohim Bang. Bukan dia yang dikutuk berarti. Kitalah yang menerima kutuk. Kitalah yang harus di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia menggantikan kita. Kata siapa? Yesus, firman Bang. Kata siapa begitu adanya? Kok berbeda dengan firman Tuhan yang ada dalam Bible dengan iman saudara? Apabila seseorang melakukan dosa, seseorang yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab seseorang yang dikutuk oleh Elohim. Kok Yesus yang dikutuk di sini Bang? Benarkah Yesus ini dikutuk oleh Elohim? Itu dulu selesaikan. Apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim? Oke, boleh saya bertanya Bang Suma? Bang Suma, di mana katanya di situ Elohim Kita dulu jangan dulu, tunggu dulu. Ini belum selesai dengan Pak Saya Yunus. mau cari tahu di mana Bang Suma? Di mana? Kamu jangan bernarasi di mana ayat itu. Kamu Ini bunyikan lagi ayatnya orang dong. lagi diskusi, Ulangan sabar kau. Berani dong, berani. Tampilkan. Ulangan Kalau kamu berani 21. tampilkan. Buka datanya, kamu tampilkan semua jemaah. Kenapa diturunkan? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Itu jelas itu. Paulus merujuk ke situ. Di dalam Galatia 3 nomor 13 Paulus merujuk ke situ.
apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab satu orang ini, bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang benar. Kenapa pula dia dikutuk oleh Elohim? Begini Bang Suma, karena cinta Allah lah kepada dunia ini, karena dosa itu harus dihapus, karena tempat Allah itu kudus dan manusia itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa. Nah, bagaimana cara supaya manusia jangan binasa? Tuhan harus kirim anaknya. Ini ilmu dari mana, Bang? Ilmu dari mana ini? Kok aneh gitu loh? Dari firman, Bang Suma. Firman siapa lagi? Yohanes 3 ayat 6. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, hidup. Tidak percaya mati dalam dosa. Sekarang yang mengajarkan Anda untuk percaya Yesus mati tergantung di atas salib itu siapa? Kan yang harus dipercayai Yesus, bukan di luar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Jadi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat. Di Taurat tertulis apa? Orang benar diselamatkan, orang yang tidak berdosa diselamatkan. Yang boleh dibunuh adalah orang yang bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang benar jangan kau bunuh. Itu harus digenapi. Apa penggenapannya? Ya Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau ada upaya membunuh Yesus, Tuhan akan menyelamatkan dia. Enggak membiarkan kemudian orang yang dikasihi itu dianiaya. Itu jelas itu, Bang. Jadi yang disalib terkutuk ini adalah pengganti daripada Yesus. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang Anda nggak bisa menunjukkan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim. Karena dosa pencuri ayam. Anda yang mencuri, Yesus yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Anda yang memperkosa, Yesus yang nanggung. Ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan sendiri mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi yang bersalah ya bersalah aja, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kok Anda balik? Orang bersalah dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Anda dapat data dari mana itu? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda balik. Orang yang bersalah dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, Anda atau Elohim? Makanya Yesus mengusir kalian sebagai pembuat kejahatan. Coba dalilnya nih. Yesus mengatakan digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu kitab Taurat.
Maka ini harus yang digenapi. Apa yang digenapi? Orang benar tidak dibunuh. Yang dibunuh ya orang bersalah, karena Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Siapa yang bersalah? Siapa yang berkhianat? Siapa yang makan suap? Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus. Nggak mungkin. Yesus itu orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Mustahil dia menjadi korban dari dosa-dosa kalian. Mustahil. Kalian yang melakukan dosa, orang benar jadi yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Tidak akan. Sekarang orang berdosa ingin dibenarkan. Orang benar yang menjadi kutu. Ilmu dari Hong Kong. Jadi kepercayaan saudara itu membantah firman Tuhannya. Gitu loh bang. Sederhana aja. Kalau orang-orang Kristen mampu menunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati, selesai kita. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah betul-betul Yesus. Tapi selama kalian hanya membuat-buat judul, Yesus memang tak ada dosa bang, tapi dosa-dosa orang ditanggung sama dia. Ilmu dari mana itu?